Makanya kalau saya melihat ini ada kebimbangan dalam tubuh Roy Suryo dan kawan-kawan. Enggak ada. Ya, telah hilang salah satu ya pendobrak mereka. Yang tadinya Mbak, yang tadinya adalah singa yang ingin mencabik-cabik mangkanya sekarang sudah menjadi meong. Kita pakai ini ya. Mas Roy, tidak akan bergeser sedikit pun dalam kasus ini. Hal ini juga kan yang pernah disampaikan oleh Rismon, tapi toh akhirnya menyerah juga. Apakah ada tekanan? Itulah makanya perlu diklarifikasi dengan yang bersangkutan. Istilahnya kalau di bulan suci Ramadan ini mungkin yang bersangkutan perlu tabayun. Tapi artinya kalau statement saya di Polda Metro tadi juga jelas ya bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon ini karena di bulan suci Ramadan ya moga-moga dia dapat hidayah lah gitu. Moga-moga ya atas sikapnya ini. Biarkan saja ya bahwa kami mengatakan, ya saya terutama mengatakan tidak akan mundur 0,01% pun. Ya, kenapa? Karena itu sisanya yang 99,9% gitu ya. Tidak akan mundur dan insya Allah kami semua tetap amanah. Jadi ada tekanan nggak Mas Roy? Oh kalau tekanan dari dulu tekanan dan disinilah kelihatan mana yang ditekan melembek ya, mana yang kemudian ditekan tetap kuat. Insya Allah rakyat bersama kita, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa juga membersamai kita. Clear? Gitu. Oke, saya mau ke Bung Andi. Bung Andi, kita tahu kan Rismon sangat berapi-api gitu ya untuk bisa menginvestigasi ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Jokowi. Kalau tiba-tiba diajukan restoratif justice ini menimbulkan tanda tanya, kok bisa layu sebelum berkembang? Ya, ini memang menarik berita besar juga. Saya seminggu yang lalu memang ditelepon oleh Pak Jokowi melalui ajudan mengenai permintaan restoratif justice dari Rismon. Dan saya bertemu dengan Bapak itu hari Jumat di Solo. Jumat kemarin. Okay. Kita berdiskusi tentang permintaan dari saudara Rismon untuk restoratif justice ya. Banyak aspek yang kita diskusikan itu baik aspek politik dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun juga kita kan juga memperkarakan mengenai ijazah yang diduga palsu ya. S2 dan S3 di Yamaguchi itu. Itu kan juga salah satu yang perlu kita diskusikan juga. Dan selain itu juga secara pribadi saya juga ada yang kita laporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya, memang dalam KUHP baru kan memang ada tersangka mediasi dan kemudian restoratif justice untuk itu. Kalau memang seorang peneliti tidak semuanya itu adalah absolut benar kan, pasti ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kalau kita tinjau dalam aspek dari ilmiah atau ilmuwannya, kan begitu. Nah, kalau dikatakan apakah permintaan restoratif justice ini sekonyong-konyong, ya saya tidak tahu itu adalah haknya dia kan, tapi dia memanfaatkan itu. Ya kalau ada tekanan saya rasa tidak ada tekanan untuk itu. Saya jelaskan tidak ada tekanan untuk itu. Kalau misalnya sudah dijawab nih. Ya, tidak ada tekanan untuk itu. Itu haknya dia. Tidak ada tekanan ya. Karena kita juga kaget, karena Pak Jokowi juga kaget. Kalau Pak Jokowi nggak kaget, masa kaget juga. Ada permintaan itu. Saya bilang, wah ini adalah berita besar ini nanti kalau terjadi. Karena ya biar bagaimanapun kami ini sudah meneliti ijazahnya Pak Rismon itu sejak 7 bulan yang lalu. Tidak ada tekanan. Gini, ada tekanan, tadi yang disampaikan begini ya. Ketika tanggal 26 Februari yang lalu, ya, Rismon tuh masih datang di acara ini membedah buku dan bukunya juga membedah otak nih oleh Dr. Tifa. Sama sekali tidak ada perubahan apapun pada Rismon. Jadi kalau dia mengatakan selama 2 bulan itu menelitinya kapan? Yang selalu mendampingi Rismon, misalnya ada sahabat saya, misalnya Michael Sinaga, ada Janes juga. Itu selalu, dan dia kan masih punya buku. Ketika tahun baru kan dia launching buku itu, Gibran and Game. Itu tahun baru loh. Sekarang kalau dipikir itu 2 bulan ya. Selama itu dia ibaratnya, saya juga beberapa kali saya dia. Melihat sejak saat itu ada tekanan? Enggak ada, tekanan itu enggak ada. Mungkin bukan tekanan, tapi ya sesuatu yang membuat seseorang bisa berubah itu kan ada 2. Tapi oke lah, sekali lagi itu biarkan hanya dia yang tahu rahasianya, dan biarkan masyarakat itu demokrasi setelah kemudian bebas menilainya. Tapi yang jelas kami tetap terus juga memastikan bahwa ijazah itu 99,9% palsu. Apa yang disampaikan oleh Rismon itu juga kan soal embos, kemudian juga soal watermark. Ini adalah otentik begitu ya, yang ada di jasa Jokowi itu otentik. Ini kan berbeda dengan versi Anda. Gini, otentiknya mana? Udah ada hasil juga kajian dari Dr. Rido, hasil juga dari Prof. Tona Saksono, hasil juga dari Topi Merah semuanya. Jadi memang ini
kontroversi ijazah ini tidak akan pernah tenang karena banyak kepalsuan yang ada di dalamnya. Jadi kita ketawain aja lah gitu. Dan sekali lagi kalau saya sih yang namanya peneliti itu tidak mungkin berubah cepat dalam 1 detik terus berubah. Apalagi yang dia katakan ada 2 bulan itu. Tapi ya udahlah itu hak dia untuk itu dan kita tunggu saja bukti-buktinya. Dan dalam statementnya yang 11 menit itu kan dia menawarkan ya untuk kemudian saya ikut menguji. Udah nggak usah ditawarkan. Tampilkan saja dengan bukti-bukti itu ujian dan nanti biar diuji oleh masyarakat. Jadi apa yang Anda baca dari sikap seorang Rismon? Kalau tidak ada tekanan atau ada yang ditawarkan? Nah itulah berarti ada sesuatu yang aneh. Tapi ini sekali lagi ini bulan suci Ramadan. Ya kita nggak usah suudon. Kita khusus saja. Berpraduga baik saja. Ya moga-moga baik. Dan moga-moga kita itu diterima. Itu berkah lah bagi Rismon gitu ya. Di bulan suci ini Andi ada yang ditawarin nggak sama Pak Jokowi? Tidak ada yang ditawarkan oleh Pak Jokowi. Ya, kita lihat begini aja. Pak Jokowi ini seorang negarawan ya. Dan dia ini kan hatinya kan terbuka sekali. Bagaimana dengan Egy Sujana dan Damai Rubis. Dan beliau selalu kita berdiskusi mengatakan nih, saya tidak ingin memenjarakan ya anak bangsa yang pernah saya pimpin. Selama 10 tahun sebagai presiden untuk itu. Selalu menekankan itu. Kalau kita lihat judulnya Rismon aku ijazah Jokowi asli Roy menyusul. Tidak mungkin Roy akan menyusul karena kriteria yang dari yang namanya restoratif justice itu tidak masuk. Usah tawarin, di mungkin nyusul saya. Tidak masuk di Nggak mungkin Roy juga itu. ngapain. Tapi saya punya keyakinan setelah Rismon ini klaster 1 ini akan menyusul untuk kita. Ini jadi menarik ya. Tadi kan Mas Roy sudah bilang tidak akan mundur 0,05. Ya, enggak ya memang dan dia tidak bisa mundur karena tidak masuk dalam kriteria di semua juga nggak restoratif justice itu karena pernah melakukan ini restoratif. Selama ini kan juga ada narasi dari relawan Jokowi kalau hanya 3 orang tersangka yang akan dimaafkan Jokowi. Berarti kalau Rismon dimaafkan kemungkinan Roy Latifah juga. Begini, kalau Roy itu tidak masuk kriteria karena sudah pernah menjadi menghuni hotel Predio sebelumnya. Ya itu berarti nggak masuk kalau itu bicara itu. Itu juga nggak pernah. Tapi kalau yang klaster 1, memang saya dalam diskusi kita itu, salah satu ungkapan adalah mengenai klaster 1 ini juga. Nah, ya klaster 1 ini juga kalau mereka ini mengajukan, saya rasa Pak Jokowi akan memberikan restoratif justice itu. Tapi kalau bicara nanti roti, nih ya, roti sobek, Roy Tifa Sobekan. Ya ini dan saya katakan dan juga teman-teman semua nih ya, walaupun begitu ya kita tetap membutuhkan Pak Jokowi itu membutuhkan ruang publik yaitu hakim mana bohong ya pengadilan untuk mengetes ya yang namanya ijazah asli beliau ini yang memang dalam ranah pidana bukan di CLS itu tidak masuk itu adalah sidangnya mana? Sidang untuk yang namanya institusi gitu loh. Sidang utamanya yaitu nanti setelah P21 dan saya punya keyakinan di bulan April itu sudah masuk di pengadilan. CLS. Begitu Mbak. Nggak ada di pengadilan. Sidang CLS. Mas Roy masih yakin nggak? Apa? Jokowi hadir? Nggak mungkin hadir. Oh bohong aja dia. Sidang CLS itu sudah menawarkan kemarin dia melakukan sumpah. Kalau di sidang pengadilan khusus untuk dirinya. Itu beliau sudah katakan akan hadir 1000% dan dikonfirmasi juga oleh siapa? Oleh kuasa hukum beliau. Dan kami juga di depan kami beliau mengatakan saya akan hadir Mas Andi. 10 tahun membohongi rakyat selama dia mimpin itu udah jelas ilmu hukumnya udah jelas itu kontroversi. Udah bohong. Mas Roy kalau Rismon bilang bukti-buktinya keliru ini gimana dengan bukti dari buktikan termasuk juga buku Jokowi's White Paper? Makanya buktikan kalau itu keliru. Ya biar aja dia bertanggungjawabkan kesalahannya. Buktikan di depan sidang misalnya teman-teman profesor, guru besar kemarin yang sudah mendukung. Tapi kan satu peneliti yang sama, penelitian yang sama. Tapi kan buku itu dia kan sebut sendiri kan. Klasternya berarti kan bukunya juga kalau Roy mengonfirmasi ada yang salah berarti bukunya nggak valid. Rismon berarti bukunya nggak valid. Silakan ambil tulisan dia di buku itu, nggak ada masalah. Buku itu tidak terkurangi apapun dengan adanya itu dia. Bagi kami santai saja. Ilmunya kan juga beda-beda. Jadi artinya yang bisa menghentikan itu kan artinya bukan hanya Rismon gitu. Rismon nggak bisa menghentikan apa-apa. Tapi sekali lagi ya saya berdoa saja ini bulan suci Ramadan dia dapat hidayah lah.
tercerahkan nanti. Sekarang tinggal audiens Anda nih, ada. Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang Oh ya. memilih terus maju. Apakah Anda masih dengan bukti-bukti penelitian Anda meski Rismon sudah mengakui kalau Oh ijazah jelas, itu kan asli? kami tidak Memang akan asli. bergeser, apalagi sudah didukung dengan banyaknya ahli-ahli dan juga tidak hanya ahli biasa, itu ada profesor, doktor yang benar dan juga yang lain-lain yang ada di belakang kami. Jadi itu clear saja, kita nikmati saja ini dan sampai kalau guyonnya masyarakat tuh sampai Iran dan Amerika saja menyatakan ini tidak akan berhenti ya sebelum Jokowi menunjukkan ijazah asli. Itulah. Saya mau ke, Jadi ke terus Bang Andi. kita Bang Andi jaga. kan ada pertemuan sore ini. Ada tamu spesial yang Pak Jokowi bilang Kita kan, tunggu tamunya. di Solo di rumahnya Pak Jokowi. Ya. Rismon. Iya, kan sudah dikatakan juga oleh pengacaranya bahwa mereka akan bertemu dengan Pak Jokowi Hari ini berarti ya, Rismon ya? Rismon dan pengacaranya kan, dan pengacara Pak Jokowi juga sudah diminta untuk hadir di sana. Kemarin kita salah satu Makin seru pengacara sandiwaranya, Mbak. Pak Jokowi itu sama-sama di satu stasiun TV sebelah dia mengatakan itu untuk itu. Ya buat kami ya relawan semua ya. Suatu keputusan apapun yang telah nanti diputuskan oleh Pak Jokowi ya kita mengikuti untuk itu. Yang jelas begini, bahwasanya untuk ijazah itu sendiri kan ada case yang lain juga ya kan, Jelas, case yang lain juga 99% itu mengenai ijazah yang palsu. diduga palsu milik Rismon itu yang di Yamaguchi itu juga. Tapi kita melihat dari aspek yang saya katakan tadi bahwa Pak Jokowi ini ada seorang negarawan dan mempunyai hati yang besar ya untuk memaafkan anak bangsa yang ingin meminta maaf kepada beliau. Ya, proses-proses hukum di luar dari kasus ijazah beliau ya ini tetap dong harusnya dilaksanakan. Ya udah benar itu. Ya, Kalau karena itu begini, masalah ini adalah berbeda case juga karena case yang satu ini ada kadar Kan case kasihan masuk Rismon. kriminal untuk itu. Udah, ya. nutup Tapi malu, yang jelas begini, ijazahnya tetap saya salut lah ya bahwa Rismon itu akhirnya mengakui ya kapasitas dia mengatakan bahwa dia seorang ilmuwan, bahwa dia melakukan selama ini penelitiannya ini ya quote unquote itu adalah penelitian abal-abal menurut saya. Karena dari awal ya metodologi, hipotesis, Ya, rakyat ya yang sumbernya, menilai, ya. primernya, sekunderinya itu tidak sesuai dengan apa dari kaidah-kaidah ilmuwan. Ya, makanya kalau saya melihat ini ada kebimbangan dalam tubuh Roy Suryo dan kawan-kawan. Enggak ada. Baik. Ya, Ngaco. Baik, telah Sama hilang sekali salah nggak satu ada. ya pendobrak Sama sekali mereka. nggak ada. Yang tadinya Mbak, Sama sekali yang nggak tadinya ada. adalah singa yang ingin Enggak. mencabik-cabik Jadi mangsanya sekali sekarang lagi, sudah sampai menjadi sudah kita meong. pakai ini ya. Perang tidak akan selesai Baik. sampai Jokowi Bapak-bapak.